Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dalam seminar online AgriProFokus Indonesia yang berjudul Strategi Bertani di Lahan Kering. Perkenalkan, saya Maria Liliana yang akan menjadi moderator selama seminar online ini berlangsung. Di sini saya tidak sendirian, ada juga rekan-rekan saya, ada Ibu Tasnim Abdul Jalil sebagai Country Koordinator AgriProFokus Indonesia. Ada juga Ibu Mumpuni Ardiani sebagai Marketing dan Komunikasi AgriProFokus Indonesia. Saya akan menyampaikan latar belakang dan alasan mengapa AgriProFokus Indonesia memilih tema ini untuk didiskusikan dalam seminar online hari ini. Itu karena kita memperoleh data dari Kementerian Pertanian Indonesia bahwa 144,47 juta hektar atau sekitar 75,6% total luas daratan Indonesia adalah lahan kering. Dalam seminar kali ini, kita akan berdiskusi terkait metode dan teknologi bertani di lahan kering, jenis tanaman pangan apa yang cocok dikembangkan di lahan kering, dan bagaimana peluang bertani di lahan kering. Berikut saya akan menyampaikan agenda yang kita lakukan pada hari ini. Nanti akan ada presentasi dari narasumber kita, Bapak Yonrit Sabuna. Setelah presentasi, ada sesi berbagi pengalaman dari Kakak Gestisino, seorang duta petani muda dari NTT. Setelah itu kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu supaya tidak langsung meninggalkan ruang Zoom meeting, karena kita juga akan mengisi polling lahan kering, lalu kita akan berdiskusi selama 30 menit, dan terakhir kita akan mengisi evaluasi webinar supaya kami mengetahui umpan balik atau feedback supaya kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan seminar online ini ke depannya. Sebelum kita memulai seminar online kita, tadi rekan saya sudah memasukkan link welcome polling di chat room. Mohon kepada rekan-rekan sekalian yang baru bergabung untuk mengisinya segera. Saya berikan waktu 1 menit supaya kami mengetahui latar belakang peserta yang hadir pada saat ini di seminar online kita. Silahkan saya berikan waktu 1 menit Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan kita mengisi polling, saya akan tampilkan hasil polling pada hari ini. Yang mengisi baru 19 ya, saya lihat di daftar hadir sudah ada sekitar berapa ya, 51 orang peserta, tetapi ini baru ada 20 respons. Yang belum mengisi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk segera mengisi welcome polling. Nah, pertanyaan pertama, dari sektor mana atau organisasi mana Anda berasal? Dari 31 respons yang sudah masuk, 38% yang paling besar itu adalah dari instansi pendidikan. Ya, instansi pendidikan ini termasuk ada, saya lihat dari daftar hadir, mahasiswa, guru-guru, dan juga semua orang yang berkecimpung di instansi pendidikan. Kemudian terbesar kedua itu dari instansi pemerintah. Dari berbagai dinas, ada dinas hortikultura, dinas pertanian, dinas-dinas yang lainnya. Ada juga 9%
9,4% dari sektor swasta. Ini yang petani ada di urutan kelima 9,1%. Nah, semoga dengan beragamnya latar belakang kita pada hari ini bisa membuat diskusi kita lebih menarik. Kemudian ada 75,8% peserta yang sudah familiar dengan topik webinar ini. Jadi topik bahasan kita kali ini bukan merupakan sesuatu yang baru lagi ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, dari mana Anda mengetahui tentang webinar ini? 55,9% mengetahui dari sosial media AgriProfokus Indonesia, baik dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Kemudian ada juga dari teman dan kolega, sebesar 30,6%. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengisi welcome polling. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi presentasi, tetapi saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua agar kita mute mikrofon selama seminar online ini berlangsung, supaya narasumber kita dapat menyampaikan presentasi dengan jelas tanpa ada suara gangguan dari manapun. Jika ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun komentar, silahkan menyampaikannya melalui chat room yang sudah ada. Nanti kami akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat room. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Yonrit Sabuna. Beliau seorang praktisi pertanian lahan kering dari SOE, Pulau Timur NTT, sudah menerapkan metode irigasi tetes dan sekarang menjadi supplier peralatan irigasi tetes. Beliau juga aktif selalu mendampingi dan melatih petani ataupun kelompok tani untuk isu lahan kering dan hortikultura. Beliau sekarang sedang mendirikan training center dan service center pertanian di NTT. Jadi nanti training center ini dapat menjadi tempat semua orang untuk belajar bagaimana metode-metode pertanian lahan kering. Beliau juga akan memperkenalkan metode dan teknologi bertani kepada para petani melalui Demplot yang beliau kelola secara pribadi. Nah, sudah penasaran bagaimana pengalaman beliau untuk bertani di lahan kering? Kita langsung saja mendengarkan presentasi dari Bapak Yonrit Sabuna. Silahkan Bapak, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, teman-teman sekalian yang bergabung dalam meeting kita sore hari ini. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Yonrit Sabuna, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator. Isu lahan kering itu bukan sesuatu yang baru bagi kita, seperti disampaikan tadi oleh Mbak Anin bahwa di Indonesia 70% lebih dari semua lahan adalah lahan kering. Kita perlu menyatukan pendapat bahwa lahan kering itu seperti apa. Di slide akan ditampilkan definisinya. Lahan kering kita sepakat bahwa itu adalah hamparan yang tidak pernah digenangi air, baik itu musim penghujan, terlebih musim kemarau, sudah pastinya kering. Sedangkan pertanian lahan kering adalah aktivitas pertanian atau budidaya di lahan yang tidak tergenang dan sering menggunakan air hujan atau memanfaatkan air hujan. Di Indonesia pada umumnya, khususnya di NTT, sebagian besar lahan adalah lahan kering. Kalau di Nusa Tenggara Timur, 80% pertanian diperkecil lagi slide-nya, itu nggak bisa dibaca sebagian. Kita lanjut. Kita coba-coba memperhatikan ciri-ciri lahan kering. Secara umum, lahan kering biasanya tidak basah atau tidak tergenang di waktu musim hujan, dan di musim kemarau biasanya sangat kering.
Kemudian lahan kering biasanya curah hujan rendah, khususnya di Indonesia Timur, apalagi di NTT, curah hujan sangat rendah. Kemudian lahan-lahan kering yang ada sebagian besar memiliki kontur yang tidak stabil atau sedikit labil, sehingga ketika musim hujan biasanya terjadi longsor. Dan juga sebagian besar lahan kering yang ada sangat sedikit kemungkinan tersedia sumber air, atau sebagian besarnya sangat jauh dari sumber air. Dan kondisi ini kita lihat di mana-mana bahwa untuk bertani lahan kering sangat membutuhkan sumber air, tetapi ini adalah hal yang sangat menantang karena sebagian besar lahan kering hampir tidak tersedia air, sumber air yang tersedia sepanjang tahun dan praktis mengandalkan air hujan. Kemudian yang berikut, bahwa proses budidaya di lahan kering sering bergantung pada musim, khususnya musim penghujan, sehingga di sana ketika curah hujan tidak stabil, maka cenderung tanaman-tanaman yang dibudidayakan Halo Bapak Yonrit, mohon maaf Bapak, kami tidak dapat mendengarkan suara Bapak. Halo? Halo Bapak Yonrit? Halo Bapak Yonrit? Halo Bapak Yonrit, mohon maaf Pak, kami tidak dapat mendengarkan suara Bapak. Boleh di-unmute Bapak? Oke Pak, maaf Pak, tadi kami tidak dapat mendengarkan suara Bapak, jadi mohon Pak diulangi kembali Pak tadi yang disampaikan. Oke. Biasanya sering terjadi erosi pada lahan terjal. Ini karena lahan-lahan terjal yang ada di sana belum ditata. Jadi tata kelola lahan belum dilakukan di lahan-lahan kering, sehingga ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi, yang pasti sudah terjadi erosi. Kemudian karena sering terjadi erosi, kandungan unsur haranya sangat rendah. Jadi di sana juga kita perlu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya, sehingga ketika kita melakukan budidaya, kebutuhan tanaman bisa tercukupi. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Dilanjutkan ke slide berikut. Ya, yang Ciri iklim pertanian lahan kering ini sudah Pak ya? Ciri iklim pertanian lahan kering. Ya. Yang pertama, iklim Mediterania, yaitu jatuhnya air hujan pada saat musim gugur dan musim dingin. Untuk kriteria yang satu ini saya kira tidak di Indonesia. Kemudian yang kedua, iklim tropis adalah hujan jatuh hanya pada musim panas. Kemudian yang ketiga, iklim kontinental, yaitu biasanya sepanjang tahun terjadi hujan. Nah, di beberapa daerah di Indonesia ditemukan beberapa lokasi yang sering terjadi hujan atau musim kemarauannya sangat pendek. Nah, dengan adanya iklim kita, yaitu iklim tropis yang curah hujannya sangat pendek, dan khususnya di daerah-daerah tertentu yang curah hujannya tidak stabil, ini merupakan tantangan bagi kita. Ketika kita berbicara tentang pertanian atau budidaya, yang pertama kita butuhkan adalah air. Air adalah faktor yang paling penting, dan apapun teknologi yang kita terapkan kalau tanpa air, ya pasti tidak ada hasil. Nah, untuk melakukan budidaya,
di lahan-lahan kita yang sore hari ini kita bicarakan adalah lahan kering. Kita tahu bahwa lahan kering ini sangat menantang karena lahannya sangat jauh dari air. Sementara untuk bertani di lahan kering sudah pasti kita harus menyediakan air. Di sana juga ada konsekuensi biaya. Kemudian di lahan kering pun untuk melakukan budidaya di sana butuh investasi yang besar khususnya dalam bidang teknologi. Lanjut ke slide berikut, Bu. Nah, kita coba bicarakan tentang keunggulan lahan kering. Lahan kering yang pertama, kalau untuk di Indonesia cukup luas, bahkan sangat luas. Nah, kalau bicara potensi lahan dalam bertani, ya, yang pertama kita butuhkan lahan. Nah, ini adalah peluang bagi kita dan bukan hanya sekedar peluang, tapi ini tantangan bagi kita. Bagaimana mengelola lahan yang sangat luas, kemudian sangat kering juga dan sumber airnya tidak ada. Nah, kemudian kelebihan yang lainnya dapat ditanami semua komoditi. Komoditi apapun bisa ditanam di lahan kering asal menyediakan air. Kemudian yang berikut pengaturan air. Jadi air sangat mudah untuk diatur di sana karena kita sendiri yang menyediakan air. Jadi kita tidak bergantung pada alam atau musim hujan. Jadi saat musim penghujan, lahan-lahan kering itu akan diairi oleh musim hujan, air hujan, tetapi airnya bisa diatur. Saat musim kemarau, tidak kelebihan air karena air kita yang mengaturnya. Nah, itu salah satu kelebihan dari lahan kering. Dari ulasan kita sore hari ini yang saya sampaikan bahwa dengan lahan yang cukup luas ini dapat ditanami semua komoditi, air gampang diatur ketika tersedia air di sana. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Sore ini pun saya mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian strategi mengoptimalkan lahan kering. Yang pertama, untuk setiap usaha, khususnya budidaya di lahan kering, siapapun bisa melakukan kegiatan usaha di sana. Nah, dalam dunia bisnis yang perlu kita ketahui bahwa orang akan melakukan suatu usaha apabila analisanya menguntungkan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan senang hati akan kita lakukan kalau ternyata dalam analisanya sangat menguntungkan. Jadi di pertanian lahan kering, yang pertama bahwa air tadi sudah disampaikan bahwa sangat jarang terdapat sumber air di sana. Nah, untuk melakukan budidaya sepanjang tahun, langkah pertama kita pasti kita menyediakan air. Nah, air yang kita sediakan ini entah dalam bentuk apa, membuat sumur atau yang lain-lain, pasti butuh biaya. Nah, kemudian dalam analisa usaha itu juga kita harus perhitungkan sebesar berapa biaya untuk berusaha bertani di lahan kering dan seberapa besar analisa harga penjualan kita sehingga kemudian dari analisa itu bisa menguntungkan. Jadi katakanlah kita harus berinvestasi 100 juta, kemudian dari investasi itu kita akan dalam satu periode kita untung dihitung dari BEP atau nilai usaha kita. Kalau lebih besar dari investasi kita, saya kira menguntungkan. Nah, yang kami lakukan di Timor, kami melakukan usaha tapi sebelumnya melalui satu analisa usaha. Dan setelah kami analisa, khususnya di NTT, ternyata bertani di lahan kering sangat menguntungkan oleh karena harga di pasaran sudah cukup tinggi. Saya tidak tahu persis di tempat lain seperti apa, tapi khususnya di NTT, harga setiap produk pertanian di sini sangat tinggi. Contohnya, kalau di cabai saja, di NTT itu terkadang sampai 100.000 per kilogram. Nah, sementara memproduksi cabai tidak terlalu sulit, tapi permasalahan kita adalah lahannya sangat kering. Kemudian saya kira
analisa usaha itu adalah kunci utama. Orang bisa mengambil keputusan ketika dia menghitung bahwa usaha itu sangat menguntungkan. Kemudian konversi lahan. Saya kira konversi lahan ini sangat perlu. Bagaimana kita membuat satu lahan untuk dapat digunakan untuk berproduksi secara berkesinambungan. Nah, dalam rangka konversi lahan juga ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sehingga lahan itu betul-betul bisa berguna bagi usaha kita di bidang pertanian. Kemudian strategi lain memanfaatkan curah hujan. Saya kira ini strategi yang selama ini sudah dilakukan oleh para petani di NTT atau di mana saja. Ini pun bagi mereka yang pandai-pandai atau berpengalaman menghitung kapan curah hujan ada di sana, curah hujan akan datang, dan kapan curah hujan itu akan berakhir. Biasanya orang akan menanam tanaman-tanaman yang usianya hampir sama dengan siklus hujan di sana. Katakanlah tanaman yang akan berproduksi ketika 2 bulan setelah tanam atau 3 bulan setelah tanam, sehingga pada saat panen curah hujan itu pun sudah mulai berkurang. Dan ini bukan hal yang baru bagi kita. Semua petani sudah mencoba melakukan usaha itu di musim hujan. Khususnya palawija di NTT ada padi ladang, jagung itu paling sering ditanam pada awal penghujan. Kemudian penyediaan sarana produksi yang spesifik lahan kering. Jadi lahan kering juga perlu kita menyediakan khususnya benih yang sangat cocok dengan lahan kering atau iklim atau lokasinya, sehingga karakteristik benih yang tumbuh sesuai dengan lahan kering itu bisa memperoleh hasil yang lebih besar atau lebih baik. Nah, saya kira di dunia pertanian sekarang ada banyak penyedia input, khususnya pupuk, benih, dan pestisida. Sudah ada varietas-varietas yang memang cocok untuk daerah panas, lahan kering, atau musim hujan. Dan saya kira ini bukan hal baru bagi petani. Nah, banyak varietas yang sudah diperjualbelikan di toko-toko pertanian, sehingga kita bisa memilih mana yang lebih cocok dengan musim hujan, mana yang tahan panas. Saya kira itu menjadi pilihan, dan itu pun berdasarkan pengalaman dari para petani atau para pelaku. Sehingga kadang-kadang dari petani bisa merekomendasikan benih ini yang bagus karena memang sudah pernah dicoba di lahan tersebut. Kemudian yang kelima, perbaikan infrastruktur. Khususnya di lahan kering, untuk membuka usaha dalam skala yang sangat luas, yang pertama infrastruktur itu sangat penting. Akses jalan ke sana memang agak sulit karena ada beberapa lahan yang sangat terjal, jadi infrastruktur membangun jalan ke sana memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian saya kembali kepada air itu pun masuk ke dalamnya, karena membangun jaringan air di sana tidak semudah ketika kita bekerja di lahan basah karena tinggal dialirkan. Tapi kalau lahan kering ya, kalau sumber airnya di tempat yang jauh ya kita membutuhkan biaya yang besar untuk mendistribusinya ke lokasi. Jadi infrastruktur di sana juga terasa sangat penting. Jadi bekerja di lahan kering memang membutuhkan investasi yang besar, tetapi asalkan analisanya matang dan kita tahu bahwa ada keuntungan, kita bisa melakukan usaha di sana. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba dikembalikan. Oh ya, yang berikut penyediaan air, sumber air yang kami lakukan di daerah kering di NTT berdasarkan kajian atau hasil survei. Kami mendeteksi di mana tempat-tempat yang menyimpan air. Jadi kita menggunakan metode pencarian sumber air, juga kadang bekerja sama dengan dinas pertambangan. Kemudian sekarang kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai keterampilan di bidang pengeboran sumur. Nah, kami lakukan sebelum
kami melakukan budidaya di sana, kami harus memastikan bahwa kita harus pastikan bahwa di sana ada sumber air. Nah, ketika uji coba debit air itu meyakinkan kita, di sana kita bisa melakukan aktivitas tersebut. Nah, di daerah kering, pilihan utama kita adalah melakukan pengeboran sumur. Dan di tempat-tempat lain juga, kalau dari hasil deteksi tidak tersedia air bawah tanah, kita akan mencari sumber air yang walaupun sangat jauh, 1 atau 2 kilometer, kemudian didistribusikan ke lokasi yang punya potensi, sehingga kegiatan budidaya dapat dilakukan di sana. Nah, tadi saya katakan bahwa memang di sini butuh banyak biaya, tapi yang kami lakukan di Timor, saya mendukung para petani yang berniat memiliki lahan atau kelompok-kelompok tani yang punya niat untuk bertani. Lembaga kami menyediakan sumur dengan gratis. Kami menghibahkan beberapa sumur bor kepada petani-petani yang mau bekerja. Nah, itu pun dengan survei yang matang, analisa yang matang, dan itu sudah kami lakukan, dan sudah puluhan sumur bor yang kami hibahkan kepada petani. Halo, Bapak Yonrit. Maaf Pak, kami kembali tidak mendengarkan suara Bapak. Halo? Bapak Yonrit, mohon maaf Pak, kami tidak dapat mendengarkan suara Bapak. Mohon maaf kepada para peserta sekalian, ada sedikit gangguan jaringan. Mohon bersabar. Halo Bapak Yonrit? Halo Bapak Yonrit, boleh di-unmute Bapak? Maaf Pak, tadi kami kehilangan suara Bapak. Halo? Ya, oke Pak, sudah kami dengarkan Pak. Silahkan Pak, dilanjutkan. Baik Bu, dilanjutkan ke slide berikut Bu. Oke. Baik, terasir. Jadi atau di dimanapun ada lahan yang sangat miring, alangkah baiknya kita lakukan terasering. Terasering ini dimaksudkan untuk kita bisa menahan derasnya air, kemudian mencegah erosi, kemudian kita bisa menata arah air atau tata kelola airnya lewat terasering. Karena hampir sebagian besar lahan-lahan yang kita temukan itu lokasinya sangat miring, dan ini bisa dilakukan menggunakan alat berat, tetapi biayanya cukup besar. Yang kami lakukan di Timor, walaupun waktunya cukup lama, tetapi asal ada niat kita bisa melakukannya. Secara pribadi saya memiliki lahan yang kurang lebih 2 hektar, dan itu dikerjakan secara manual, tanpa alat. Jadi saya kerjakan itu hampir 10 tahun, tapi syukur sampai sekarang saya sudah menikmati hasilnya walaupun dikerjakan dalam waktu yang sangat lama. Kita lanjut lagi ke slide berikut. Yang berikut tentang mendekatkan sumber air. Jadi air adalah kebutuhan utama dalam bidang pertanian. Kita tidak mempunyai alasan untuk dalam berusaha bahwa kita harus menyerah dengan keadaan. Ketika lahan itu tidak tersedia air dan harus digunakan untuk kegiatan budidaya di bidang pertanian, maka pilihan kita adalah mendistribusikan air seberapa jauh pun kita akan lakukan. Di beberapa lokasi yang kami bersama-sama bekerja dengan para kelompok tani, sumber airnya terkadang jauhnya sampai 3 atau 4 kilometer. Tapi bukan masalah bagi mereka yang ingin bekerja, karena ketika potensi lahan cuma lahan kering, ya apapun pasti kita lakukan untuk
mengolah. Halo Bapak Yonrit. Boleh, ya silahkan dilanjutkan Pak. Ya. Sudah jelas suaranya. Ya, sudah jelas Pak, sudah jelas. Ya. Baik, jadi mendekatkan sumber air, saya kira di iklan-iklan juga sudah kita dengar bahwa di NTT itu sangat terkenal dengan sebuah iklan sumber air Sudekat. Itu terkenal sekali dengan iklan itu di NTT, dan itulah kondisi kami bahwa air itu sangat mahal bagi kami. Tetapi walaupun sangat mahal bagi kami, tapi kalau kemudian upaya mendapatkan sumber air itu akan lebih berguna lagi ketika digunakan untuk budidaya yang kemudian akan mendatangkan hasil yang lebih besar. Nah, saya kira lahan kering ini pun bukan hanya di NTT. Di setiap daerah pasti memiliki lahan kering, tetapi tidak akan pernah menyurutkan niat petani kalau memang dengan lahan itu mereka bisa hidup. Nah, strategi lain yang kita lakukan adalah di slide berikut kita bisa tampilkan. Nah, penerapan teknologi tepat guna. Banyak sekali teknologi tepat guna yang diterapkan di lokasi-lokasi pertanian, khususnya lahan kering, memang sangat menantang. Kalau di sisi pengolahan lahan, banyak traktor yang ditempatkan di lahan-lahan kering, traktor lahan kering, kemudian juga ada alat-alat pertanian yang bisa lebih ramah kepada kaum wanita, kaum perempuan, bisa bertani. Jadi di Timor, hampir sebagian lahan kering, pemerintah sudah menyediakan peralatan tersebut. Adapun lembaga-lembaga yang menyediakan, dan kami di lembaga kami juga menyediakan peralatan kepada kelompok-kelompok tani, sehingga lahan-lahan yang dulu tidak dimanfaatkan atau di sini dikenal lahan tidur, sekarang sudah banyak lahan yang bisa diolah, sehingga itu berdampak pada peningkatan pertanian. Halo Bapak Yonrit, masih bersama kami Pak? Iya. Oke, ya Pak. Kita lanjut ke slide berikut. Salah satu teknologi tepat guna yang pernah kami terapkan di NTT dan sekarang lagi dikembangkan dalam skala yang sangat besar, teknologi irigasi tetes. Irigasi tetes menurut kami sangat tepat untuk lahan-lahan kering. Teknologi ini memang awal kita menerapkan butuh investasi yang sangat besar, tetapi teknologi ini juga sangat menguntungkan sesuai kondisi karena lahan yang ada di NTT hampir sebagian adalah lahan kering. Sumber air bukan tidak ada. Sumber air ada, tetapi debitnya sangat kecil. Sehingga dengan teknologi ini kita bisa melakukan penghematan air, tapi tanpa mengurangi kebutuhan tanaman. Slide yang ada ini adalah gambar saya ambil dari belakang rumah saya dan kondisinya seperti ini. Kondisi terair di belakang rumah saya, dan teknologi ini sudah saya manfaatkan sejak tahun 2013. Dan ternyata biaya penyusutannya sangat kecil karena sudah 7 tahun barang-barang itu belum rusak. Tetapi setelah saya analisa, teknologi ini sangat menentukan karena di NTT satu musim tanam kita sudah BEP. Artinya break even point-nya ketika satu musim tanam. Nah, kalau barang ini bertahan sampai 10 tahun, berapa keuntungan kita selama 10 tahun? Jadi tidak masalah. Dia tidak masalah, apalagi sekarang akses modal itu tidak sulit lagi untuk kaum petani karena banyak lembaga keuangan yang menyediakan akses modal dengan
biaya bunga yang sangat murah. Kemudian kalau di NTT kami melakukan pendekatan dengan petani, lihat bimbingan kami hubungkan ke bank atau lembaga keuangan mikro, sehingga kami menjadi penjamin kepada mereka. Kami akan mendampingi mereka membeli barang teknologi dari kami mendampingi untuk mengembalikan pinjaman itu, dan sekali musim tanam mereka sudah bisa untung. Dan itu sudah kami lakukan dan sukses. Kami sukses dari tahun lalu di beberapa kabupaten. Nah, keunggulan teknologi ini yang pertama hemat air. Hemat air bukan tidak diberi air, tapi kita memberikan air sesuai kebutuhan tanaman. Jadi tidak semua lahan harus kita siram. Kemudian hemat tenaga. Hemat tenaga ini penting. Bagaimana kita bisa menanam atau memanfaatkan lahan yang 70% di Indonesia, 70% dengan cara manual, itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Orang petani saja dengan bekerja keras dengan cara-cara manual, maksimalnya cuma 10 are. Tapi kalau lahan yang ada, hitungannya luasannya dalam jumlah hektar, kalau dengan cara manual, ya 20-30 orang pun pasti tidak efektif. Tapi dengan teknologi ini, mau 10 hektar atau 20, yang menyiram cukup 1 orang. Yang penting bisa mengoperasikan alat-alat yang ada. Kemudian hemat biaya. Hemat biaya bukan dimaksudkan dalam hal investasi, tapi biaya. Ketika kita menggunakan teknologi ini, yang pasti kita tidak membutuhkan tenaga kerja untuk penyiraman. Pengalaman saya dulu, sebelum saya berusaha dalam skala yang sangat besar, saya menggunakan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini sangat mahal, sehingga mahalnya itu bisa melebihi investasi teknologi ini. Nah, setelah saya menggunakan teknologi ini, lahan milik saya itu di Santoro hampir 2 hektar, pengelolanya cuma 1 orang, cuma istri saya sendiri. Tidak harus orang lain menyiram. Nah, teknologi ini sangat membantu di lahan kering, hemat air, hemat tenaga, dan hemat waktu. Jadi bagaimana kita mengairi lahan puluhan hektar dengan hanya 1 jam saja, itu hal yang luar biasa. Nah, kemudian khusus untuk teknologi ini tidak ada pemberian air dalam skala yang besar, sehingga tidak terjadi erosi di sana. Nah, teknologi ini sudah kami terapkan di NTT. Di sini sudah ada 5 kabupaten yang meminta kami untuk menjadi penyedia, dan kami pun mendampingi mereka, para petani, dan sejauh ini dalam pengamatan kami, dalam data kami yang kami ambil dari kelompok tani, cukup berhasil. Kita lanjut ke slide berikut. Di sini ada pelatihan dan pendampingan dalam program pemberdayaan. Salah satu kendala kita di Indonesia pada umumnya dan khususnya di NTT, banyak masyarakat kita yang ingin bertani, ingin memanfaatkan lahan itu, atau mereka karena sudah terbiasa dan tidak mengetahui betapa besarnya potensi itu, sehingga terkadang ada program-program yang diinisiasi oleh berbagai lembaga dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Kami pun melakukan pelatihan serta pendampingan teknis kepada para petani yang ingin bermitra dengan kami. Ketika kita memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, berkelanjutan, membawa para masyarakat atau para kelompok petani itu sampai menikmati hasil, dengan sendirinya mereka itu akan menjadi pioner yang kemudian bisa menyampaikan
Halo Bapak Yonrit, apakah masih bersama kami? Halo? Mohon maaf para peserta sekalian, kembali terjadi kesalahan teknis karena jaringan yang kurang bersahabat. Apakah Bapak Yonrit masih dengan bersama kami? Sepertinya Bapak Yonrit sudah live ya. Ya, mohon bersabar peserta sekalian untuk mengisi waktu kita sambil menunggu Bapak Yonrit kembali bergabung. Kita terlebih dahulu akan mengisi polling di chat room yang sudah dikirimkan oleh rekan saya. Silahkan peserta sekalian mengisi polling terlebih dahulu sambil kita menunggu kembali Bapak Yonrit bergabung. Halo. Oh iya, Bapak Yonrit sudah kembali lagi? Iya Pak, tunggu sebentar ya Pak ya, 1 menit tadi kita terlebih dahulu mengisi polling sambil menunggu Bapak kembali. Ya, jaringan di NTT kurang stabil ya Pak ya? Ya, memang agak susah di sini, Bu. Iya, betul Pak. Tidak stabil jaringan di sini. Silahkan Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi polling kembali lagi ke ruang Zoom kita. Karena materi akan kita lanjutkan kembali. Silahkan Bapak Yonrit bisa dilanjutkan kembali Pak. Ya, baik, saya lanjutkan tentang poin terakhir. Salah satu strategi bertani di lahan kering ini dalam bentuk program. Jadi pelatihan dan pendampingan dalam sebuah program pemberdayaan itu sangat penting. Mengapa ini sangat penting? Rata-rata pelaku pertanian di daerah-daerah tertentu adalah para petani yang latar belakang pendidikannya sangat minim. Sehingga dalam program apapun peningkatan kapasitas di bidang pertanian itu sangat penting, sehingga ketika mereka berada di lapangan melakukan usaha itu tidak harus bertanya-tanya lagi, tetapi dengan kehadiran para pendamping di sana mereka bisa termotivasi untuk bekerja sampai kepada tujuan mereka. Jadi apapun, sesulit apapun pekerjaan yang dilakukan, kalau itu menguntungkan bagi para pelaku, pasti dilakukan. Nah, inilah yang kami lakukan selama sudah beberapa tahun. Kami melakukan pelatihan, pendampingan dalam program pemberdayaan. Nah, konsep yang kami lakukan di sini adalah konsepnya adalah social business. Jadi kita boleh memberikan bantuan sosial, tetapi bisnis itu tetap berjalan. Jadi ada sisi lain mereka boleh berbisnis, di sisi lain kita menggandeng lembaga-lembaga donor yang kemudian bisa memberikan bantuan, tetapi dikelola dengan cara berbisnis, sehingga kita tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk menggantungkan harapan kepada bantuan melulu, tapi bagaimana mereka bisa dikapasitasi untuk berbisnis. Nah, bisnis di dunia pertanian sangat menjanjikan, khususnya di NTT karena lahan sangat luas, kemudian walaupun air terbatas, tapi dengan upaya-upaya tertentu kita sudah bisa menemukan sumber air. Nah, ke depan kita bisa bekerja sama pun dengan dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga terkait pertanian, sehingga kami berjuang atau kita berjuang bersama untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang tersedia, sehingga keluhan di bidang pertanian tentang produk tidak harus kita datangkan dari luar, tapi kita punya potensi yang besar untuk mengelola daerah sendiri, atau
tanah-tanah kita sendiri, sehingga tidak terkesan itu bahwa lahan tidur. Baik, saya kembalikan waktu kepada moderator dan untuk sesi selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya mute. Saya ulangi kembali. Sudah bergabung bersama dengan kita seorang petani muda di lahan kering yang juga menerapkan sistem pertanian organik terpadu. Tahun 2018, beliau menjadi duta petani muda terbaik se-Indonesia. Kemudian tahun 2020 sampai 2022 menjadi duta petani milenial yang dinobatkan oleh Kementerian Pertanian dan menjadi koordinator di wilayah NTT. Beliau adalah Kakak Gestisino yang sudah ada bersama dengan kita. Silahkan Kakak Gestisino memberikan sharing pengalamannya bagaimana selama ini mengelola pertanian di lahan kering. Silahkan Kakak. Baik, terima kasih juga. Halo? Ya, Kakak kami sedang mendengarkan. Ya. Halo. Bisa ya? ya? Halo. Bisa. Iya, kami mendengarkan sekarang. Aduh, kita di Indonesia ini, kita di timur ini jaringan juga setengah mati ya. Halo? Iya, Kakak kami sedang mendengarkan. Oke. Nah, ya. Jadi saya diminta dari teman-teman AgriProFokus bagaimana menceritakan tentang bagaimana budidaya pertanian di lahan kering. Saya menceritakan story sehingga sampai tahapan menjadi duta petani muda Indonesia terbaik 2018 dan menjadi duta petani milenial dari Kementerian Pertanian. Awalnya kenapa saya mau pingin jadi petani, karena di daerah NTT itu seperti dijelaskan oleh Pak Yandri itu bahwa daerah itu berbatu karang, khususnya di tempat saya itu 90% berbatu karang, lalu susah air. Terus di NTT itu kecenderungannya orang sering merantau. Jadi orang punya lahan, dia jual lahan, terus selama bertahun-tahun dia menikmati uang yang hasil jual lahan, dan sebagian orang pergi merantaunya di Kalimantan, di Malaysia. Jadi prinsipnya bahwa kalau merantau itu artinya ada uang di luar, bukannya di NTT. Terus yang berikutnya lagi, akibat dari penggunaan pestisida, bahan kimia yang begitu besar, sehingga alam kita ini sudah rusak akibat kita manusia sendiri. Lalu ada peranan-peranan para pembesar yang punya kemampuan untuk mendiskusi bahan-bahan kimia begitu besar, sehingga kita tidak bisa negosiasi, dan orang menggunakan aplikasi di lapangan secara umum. Hal-hal itu yang membuat saya terjun ke dunia pertanian. Awalnya saya tidak sampai berbisnis. Awalnya saya hanya menyediakan, sebelumnya saya ada kerjaan di luar, jadi waktu itu upah saya itu 1,2 sampai 4 juta. Dari upah itu saya harus bayar uang kos, saya harus beli tomat, saya harus bayar. Akhirnya saya lebih berpikir, ketika kalau saya punya kebun, punya sayur, punya semuanya, sehingga saya bisa dengan uang yang ada cukup. Walaupun satu bulan cuma 500.000, tetapi Halo? Iya, kami mendengarkan Kakak, silahkan dilanjutkan. Walaupun satu bulan uangnya cuma 500.000, tetapi kalau mau makan tinggal sayur punya, ikan punya, daging, itu yang menjadi masalah, yang menjadi prinsip saya pertama menjadi pertanian. Lalu saya mulai halo? Aduh. Iya, halo Kakak, kami mendengarkan, silahkan dilanjutkan saja. Halo, ya, kami sedang mendengarkan Kakak Gesti sekarang. Halo? Iya, halo. Aduh, minta maaf sekali. Ayo. Halo Kakak, iya kami mendengarkan Kakak sekarang.
Mohon maaf kepada peserta atas kendala jaringan ini. Kami mohon kesabaran peserta sekalian untuk menunggu jaringan kembali normal. Halo, halo. Iya, halo Kakak. Aduh. Minta maaf sekali ya, sebentar, sorry. Iya Kakak, halo. Bentar. Halo? Iya, halo Kakak. Kami mendengarkan sekarang. Tuh. Halo Kakak Gesti, apakah sudah terhubung kembali? Oh ya, halo, halo. Ya, kami sudah mendengarkan Kakak, Aduh, silahkan minta dilanjutkan. maaf. Ya, tidak apa-apa Kakak, silahkan dilanjutkan saja. Halo? Ya. Ya. Jadi cerita. Terus awalnya saya mulai berbuka lahan dengan luasan 1000 meter persegi. 1000 meter persegi itu saya mulai dengan budidaya tanaman pepaya jenis Red Lady. Setelah dibudidaya pepaya Red Lady sekitar 120 pohon, waktu itu kita mulai berpikir bagaimana jenis tanaman horti yang bisa diisi pada lahan tersebut. Dan akhirnya saya mulai tanam integrasi dengan tanaman sayur. Setelah integrasi dengan tanam sayur, terjadilah overproduksi tanaman. Terjadilah overproduksi untuk dipasarkan dan kebetulan jumlah di rumah tidak terlalu banyak orang sehingga sayur itu menjadi overproduksi. Lalu saya piara kambing. Jadi fungsi saya piara kambing itu kalau di dunia kedokteran atau dunia peternakan kan kambing saya tidak terlalu gemuk-gemuk sekali. Jadi kambing itu menjadi apa ya? Kalau saya mau bilang itu menjadi mesin giling untuk menjadi apa ya? Pupuk. Jadi sisa-sisa sayur itu untuk menjadi pupuk. Terus saya integrasi lagi dengan ternak ikan di lahan 1000 itu. Setelah ternak ikan, saya integrasi dengan ternak bebek, ternak ayam, dan ternak kambing. Jadi di dalam satu lahan itu, dia terintegrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Tidak ada space yang dibuang. Itu kurang lebih selama 2 tahun. Setelah itu, tahun 2018, ikuti audisi Duta Petani Muda Indonesia. Salah satu program itu juga dari Agroprofokus yang ikut menyelenggarakan kegiatan itu. Lalu saya dinobatkan menjadi juara Duta Petani Muda Terbaik Indonesia tahun 2018. Lalu bulan Maret kemarin saya pulang studi tour dari Australia. Pulang dari Australia, saya mendapatkan lagi 1000 meter persegi yang milik sendiri. Dan sekarang juga saya sedang melaksanakan pengembangan di beberapa kabupaten. Ada klaster dengan Bank Indonesia juga, terus beberapa pertanian binaan. Terus salah satu pandai Pak Yandret itu, pada waktu itu saya pernah kontak beliau untuk pasang irigasi tetes di tempat saya. Tetapi saya baru tahu bahwa beliau juga sangat aktif di Agroprofokus. Sehingga kesempatan ini mungkin kami menjadi mitra lah untuk irigasi tetes. Memang saya juga membutuhkan apa ya teman-teman seperti Pak Yandret dan lain-lain. Tapi secara tanggung jawab saya sebagai Duta Petani Muda milenial dari Kementerian Pertanian saya dari tahun 2020 sampai 2002, saya tetap memberikan motivasi dan semangat. Saya tetap membuka cabang bagi teman menjadi master. Jadi kalau untuk saat ini saya sudah kerjasama dengan beberapa kampus dan beberapa lembaga pemerintahan, baik swasta maupun yang dari luar juga, sehingga kita menjadi apa ya semangat yang sama untuk membangun apa ya pertanian di Nusa Tenggara Timur.
di wilayah kita tinggal dulu. Kalau di wilayah kita tinggal sudah bagus, kita pindah ke kecamatan, pindah ke kabupaten, dan secara keseluruhan pasti 10 tahun baru ke Indonesianya. Tetapi yang paling penting kita bergerak mulai dari kita daerah kita berada. Seperti itu. Halo? Iya, halo Kakak, kami mendengarkan. Jadi untuk sekarang saya halo? Iya, halo. Kami sedang mendengarkan Kakak Gesti sekarang. Oke. Untuk sekarang kita sudah sedang pengembangan beberapa budidaya horti, itu ada sekitar 19 jenis yang kita budidaya. Terus kita juga membuka pasaran di beberapa pasar besar di Kota Kupang, misalnya di supermarket, kayak Hypermart, Transmart, dan lain-lain. Juga kita menjadi kemarin baru buka toko online-nya dari linknya Kementerian Kemendes. Jadi kita sudah punya toko online juga, sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Seperti itu. Mungkin kita bisa sharing lagi kalau masih ada yang lain. Oke, Kakak. Terima kasih untuk sharingnya ya, Kakak. Ya, terima kasih peserta sekalian yang masih setia bergabung bersama dengan kami. Sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, saya himbau kembali teman-teman sekalian, jika memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan memasukkannya di dalam chat room. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum mengisi polling lahan kering, silahkan mengisinya. Sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, saya akan share hasil dari polling kita. Halo? Ya, halo. Ya. Ya, ternyata dari 80 orang yang hadir, baru 23 ya yang merespon polling kita pada hari ini. Nah, ini tadi kita ada pertanyaan nomor 1, bagaimana pendapat terkait bertani di lahan kering? Apakah sulit ataukah mudah? Ternyata yang paling tinggi itu menjawab angka 3 ya, dari angka 1 sampai 5 tingkat kesulitannya itu di angka 3. Kemudian, apakah mudah mengakses informasi tentang memanfaatkan lahan kering? Ya, sebagian besar bilang mudah, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan sulit. Semoga dengan adanya webinar ini bisa memberikan informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan informasi tentang lahan kering pertanian. Apakah Anda tertarik memanfaatkan lahan kering? Ya, hampir semuanya ya menjawab tertarik. Berarti habis seminar online ini nanti sepertinya akan banyak lahan-lahan kering yang akan digarap. Apa jenis tanaman yang ditanam selama ini di lahan kering? Itu yang paling tinggi menjawab sayuran, kemudian disusul dengan cabai. Apa strategi yang dilakukan selama ini untuk bertani di lahan kering? Itu yang paling tinggi menjawab menggali sumur dan menyiram tanaman secara manual. Jadi yang melakukan irigasi tetes masih sedikit ya. Kemudian apa kendala yang dialami saat COVID menjelang new normal? Itu adalah kendala input supply seperti sarana dan prasarana pertanian. Kemudian ada juga pemasaran, ada juga kendala di keuangan atau permodalan. Bagaimana Anda melihat peluang bertani di lahan kering menuju fase new normal? Itu 60% mengatakan bagus, ada 18,2% itu mengatakan akan mengalami kesulitan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi untuk mengisi polling kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Yonrit masih bersama dengan kita. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama, Pak. Ada ini dari Pak Suharta. Salam Pak Yonrit, saya ada pertanyaan. Bagaimana kita memelihara atau maintenance supaya selang atau pompa tetes itu tidak macet atau mampet karena lumut, kotoran, dan sebagainya?
apakah saya harus langsung dijawab? Iya, silahkan Pak. Ya, baik. Bicara tentang irigasi tetes, salah satu bagian yang terpenting adalah mencegah emitter itu tidak tersumbat oleh karena kotoran. Nah, yang kami lakukan selama ini untuk aplikasi teknologi adalah kami mencegah terjadinya masuknya partikel halus ke dalam emitter yang ada dalam selang itu, sehingga dari distribusi air itu sebelum memasuki jaringan itu kami memasang filter. Ada filter irigasi tetes yang ditempatkan di sana, sehingga dengan sendirinya tidak ada partikel yang menembus jaringan yang ada, sehingga selang-selang itu tetap awet. Terbukti bahwa kami memiliki fasilitas irigasi tetes ini sudah 7 tahun, masih bagus sampai sekarang. Nah, itu pun karena kami menggunakan filter. Tidak ada filter irigasi tetes yang dijual murah di mana-mana, apalagi di daerah Jawa sudah banyak penyediaannya. Nah, kemudian kalaupun air yang kita gunakan berlumut, di sana kami biasanya menggunakan algasida. Halo? Iya Pak, kami mendengarkan Pak. Kita bisa mencegah atau membersihkan air yang kita pakai sehingga selalu bersih dari lumut. Nah, langkah terakhir bahwa di daerah NTT sumber airnya biasanya mengandung zat kapur, sehingga dalam kurun waktu tertentu ada penumpukan zat kapur sehingga bisa menyumbat emitter yang ada dalam selang tetes. Nah, banyak metode yang kita lakukan untuk merawat. Kita bisa mendistribusikan air kepada dalam selang-selang itu, kemudian kita amati bagian mana yang tidak menetes. Nah, di situ Halo. Iya Pak, silahkan dilanjutkan kembali Pak. Selama ini ada beberapa di fasilitas kami, ada beberapa yang emiternya tersumbat, tetapi untuk merawatnya tidak sesulit yang kita bayangkan, tidak sulit. Walaupun perlu ada yang menggunakan fasilitas ini, kami bisa bantu untuk menyampaikan cara membersihkannya, karena itu harus di lapangan. Kemudian opsi terakhir adalah menggunakan kaporit. Jadi kita bisa menyediakan kaporit di sumber air, misalnya di tandon atau di reservoir, di bak-bak penampungan, dihitung dosisnya, kemudian didistribusikan ke selang-selang yang ada, sehingga partikel itu bisa hancur. Nah, itu yang selama ini kami lakukan, dan sejauh ini sudah 7 tahun barang-barang itu masih awet. Ya, mungkin penjelasan saya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Dina Rizka Trisnawati. Untuk Bapak Yonrit, kalau boleh tahu Pak, tanaman apa yang sedang Bapak tanam sekarang? Saya langsung saja jawabnya. Hampir semua jenis tanaman hortikultura kami tanami di lahan kami. Hampir semuanya. Apapun yang diminta oleh pasar, kami sediakan. Itu pun kami bukan menyediakannya sendiri, tetapi kami bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani, ataupun para petani secara mandiri. Kami bekerja sama dengan mereka untuk menyediakan apa yang diminta oleh pasar. Jadi sayuran, buah, kemudian aneka buah semusim sudah kami tanam di berbagai lahan yang pernah kami kelola. Oke Pak, ini Pak pertanyaan nomor 3 dari Bapak Satria Purwanto Aceh Jaya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yonrit, bagaimana sistem pengendalian hama yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur? Silahkan Bapak. Oh, ya. Baik. Di NTT ada beberapa hama yang sangat menonjol di sini. Yang pertama, kalau dari hama yang khususnya untuk cabai, lalat buah itu sangat mengerikan di sini. Dan yang kedua adalah semut.
daerah kering biasa identik dengan semut. Semut sangat banyak di sini. Kemudian untuk hama yang paling dominan di sini juga lalat buah. Kami sejauh ini melakukan pencegahan. Yang pertama, kami memasang perangkap yang terkesan ramah lingkungan. Jadi tidak dipasang pada tanaman, tapi digantung di lokasi itu sehingga kita mengalihkan serang-serang itu dan menuju perangkap tersebut. Dan sejauh ini sangat efektif. Katakanlah untuk cabai sebelum memasuki masa produksi atau cembungan, kita sudah memasang perangkap itu banyak yang disediakan di toko. Kemudian ada cara-cara organik yang kita lakukan, dan selama ini yang kami lakukan bersama petani, boleh kami katakan bahwa kami hanya bisa merekomendasikan untuk menggunakan pestisida kimia ketika semua itu sudah di ambang batas ekonomi. Dalam hitungan kami sudah merugikan, kami bisa mengambil sikap untuk melakukan penyemprotan dan bahan kimia. Tapi selama indikator itu belum ada, kami hanya melakukan pencegahan sehingga kita menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Dan kalaupun pilihan terakhir bahwa langkah yang kita lakukan harus menggunakan bahan kimia, maka kami pun mendampingi mereka untuk menggunakan bahan-bahan itu sesuai dosis yang anjuran. Jadi tidak serta-merta menggunakan bahan kimia, tapi itu adalah opsi terakhir. Itu yang kami lakukan, dan kami pun memberikan kepada mereka pelatihan pestisida nabati sehingga mereka bisa belajar memanfaatkan apa yang ada di lingkungan bisa dijadikan pestisida. Itu yang kami lakukan. Sepertinya ini menarik kalau Kakak Gesti Sino juga berbagi bagaimana selama ini mengendalikan hama, apalagi ya Kakak Gesti ini mengelola pertanian yang organik ya. Organik ya. Iya, silahkan Kakak. Kalau bicara tentang hama pasti semua bermasalah kalau pengendalian hama. Kalau saya kena sistem menggunakan pertanian integrasi. Jadi di sisi lain hama itu membahayakan untuk tanaman, tetapi kalau di saya hama itu dijadikan pakan ternak. Misalnya untuk ayam kampung, untuk bebek. Di rumah kan dia tidak, saya tenaga kerja tidak setiap hari aktif untuk lihat hama dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tidak ada gulma, saya paksakan mereka untuk cari hama. Jadi hama kalau populasinya meledak, berarti aktivitas petani di dalamnya tidak terlalu rutin. Karena perkembangan telur hama itu kan dia berhari-hari, ada yang berbulan-bulan. Tapi kalau dia terlalu meledak, berarti kita tidak terlalu kontrol jumlahnya. Tetapi kalau jumlahnya sedikit, kita angkat langsung ke ayam, ke bebek, dan lele, itu menjadi dia terintegrasi. Yang berikut lagi, ada hama yang tidak tahan terhadap sistem irigasi seperti yang Pak Yandre buat itu kan, kalau saya di rumah pakai sprinkler. Saya bukan pakai irigasi TT, jadi saya pakai sprinkler. Jenis hama tertentu tidak terlalu suka sprinkler. Sehingga pada waktu daerah di mana jangkauan sprinkler, dia pindah ke tempat lain. Sehingga dia tidak punya apa ya, ada jenis hama yang tidak terlalu suka kena air. Yang berikut, metode pengendalian hama juga menggunakan sistem rotasi tanaman. Kalau dalam satu lahan, kita tanam cabai, setiap tahun cabai, di situ pasti ada penyakit, virus, hama khusus untuk cabai. Sehingga kita di dalam satu lahan, kita harus punya bermacam-macam jenis produk. Jadi dengan rotasi itu, misalnya jenis tanaman kangkung. Kangkung dan sawi hamanya beda-beda. Sehingga secara perkembangan hama, dia mengalami memutus mata rantai dengan rotasi tanaman. Karena saya menggunakan pestisida organik yang dibikin sendiri, dia memang sangat dia tidak terlalu efektif kalau untuk penggunaan di lapangan. Sehingga kita punya cara untuk mengendalikan hama dengan mengganti jenis tanaman. Jadi di dalam satu lahan kita budidaya sampai belasan jenis. Sehingga untuk memutus mata rantai dengan cara rotasi tanaman itu. Jadi seperti itu. Kalau yang di pengalaman saya, yang di kebun saya, mungkin di tempat lain kan pasti berbeda-beda. Kalau apalagi saya punya Pak Yanda ini kan orang
pelaku utama yang di Kabupaten TTU. Jadi saya juga bisa mendapat banyak referensi dari dia tentang hama ini. Kalau saya memang dari awal saya tidak menggunakan bahan kimia, cuman saya menjelaskan kepada tim tenaga kerja di mana tempat yang menjadi klaster binaan saya, kita bagaimana coba melawan, bagaimana kita memanfaatkan hama atau hama itu menjadi pakan ternak ayam, ikan, sama lele. Itu yang kita coba selama ini. Sehingga hama itu tidak menjadi masalah kalau kita manfaatkan yang dengan benar. Oke, terima kasih Kakak Gestis. Menarik sekali pengalamannya ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Yonrit dari Bapak Sudirman. Pipa jenis apa yang digunakan dan berapa ukuran lubang? Sebenarnya dengan irigasi tetes ini apakah penggunaan pupuk menjadi lebih mudah? Baik, terima kasih. Saya langsung menjawabnya. Baik, irigasi tetes, jaringannya pasti kami menggunakan berbagai macam pipa. Kita bisa menggunakan pipa paralon, kemudian ada pipa HDPE, dan ketika menggunakan pipa paralon pasti biayanya agak murah. Nah, sementara selangnya itu selang dengan ukuran 16 mm, kemudian jarak emitter yang ada untuk emitter yang pas untuk segala jenis tanaman adalah jarak 20 cm. 20 cm, setiap 20 cm itu ada tetesan air. Kenapa kami merekomendasikan itu? Karena kalau untuk tanaman hortikultura, ketika dia masih dalam fase pertumbuhan, jangkauan akarnya sangat pendek. Tetapi ketika sudah berumur 1 bulan, yang pasti jangkauan akarnya harus mencapai 20 cm itu. Sehingga rekomendasi kami menggunakan jarak emitter tetesan itu 20 cm itu bisa untuk segala jenis tanaman. Nah, kapasitas emitter itu juga sudah dihitung karena kami menyediakan barang pabrikan, sehingga kita memberikan air kepada tanaman itu dengan jumlah yang sama. Kapasitas di emitter itu banyak, ada yang 1 jam cuma 1 liter, ada yang 1,5, dan untuk spesifikasi yang sementara kami pakai di sini adalah 1 jam 2 liter setiap emitter. Nah, tergantung kebutuhan kita atau dengan lokasi yang ada. Kalau debit airnya kecil, kita bisa menggunakan yang emiternya 1 liter. Nah, kalau debit airnya yang besar, kita menggunakan emitter dengan kapasitas 2 liter. Nah, kapasitas yang ada pada emitter itu yang dirancang oleh pabrik itu kita gunakan sesuai kebutuhan di lahan, kemudian debit air yang ada, sehingga tidak salah dalam kita memilih produk. Nah, sejauh ini kami selalu mendatangkan dari luar emitter yang jaraknya 20 cm dengan kapasitas 1 jam 2 liter. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Pututian. Saya dari Bali, yang notabene-nya daerah saya kering, dan saya tinggal di dataran tinggi. Selama ini saya sudah mencoba untuk bertani di lahan kering dengan sayuran. Karena minimnya air, terkadang di musim panas lahan pada kosong. Nah, selain menggali sumur, hal apa yang bisa dilakukan supaya pertanian bisa berkelanjutan? Jika menggunakan irigasi tetes, sumber air sangat jauh. Bisakah Bapak memberikan solusi? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Baik, saya pikir air adalah kebutuhan utama dalam budidaya, khususnya di bidang pertanian. Saya ambil contoh di TTS, saya bertani dengan menanam melon. Satu musim, saya bisa membeli air dengan itu jumlahnya sampai 80 tangki dengan ukuran 5.000 liter. Nah, kemudian dalam analisa saya, kebutuhan air itu kalau dikali dengan 100.000 berarti 8 juta.
Nah, itu masuk dalam analisa berapa banyak pupuk, benih, pestisida, dan air yang kita butuhkan. Nah, lahan saya digunakan untuk menanam 10.000 tanaman melon. Nah, kemudian otomatis akan berproduksi minimal 10.000 buah. Nah, kalau kebutuhan airnya cuma 8 juta dan penjualan kalau misalnya mencapai 100 juta, tidak masalah. Nah, kita bisa menyediakan modal asalkan dianalisa matang. Pasarnya jelas, harganya berapa. Jadi kunci analisa itu adalah kita mencari informasi pasaran dengan nilai terendah, kemudian kita menghitung kembali dia produksi kita. Kalau ternyata menguntungkan, beli pun tidak masalah. Itu yang saya lakukan. Jadi saya bertani tidak mengandalkan, selama ini tidak mengandalkan sumber air. Saya membeli air dan bertani, tapi sejauh ini berhasil. Karena analisa harganya mahal. Nah, opsi yang berikut, kalau sumber airnya jauh ya. Kalau sumber air milik kita sendiri, ya kita bisa berupaya untuk menyediakan jaringan perpipakan di sana. Dan di NTT sementara kami lagi menggunakan berupaya menerapkan teknologi solar cell. Jadi tanpa bahan bakar, jadi menggunakan matahari untuk mendistribusikan air tanpa bahan bakar. Nah, itu sementara kami lakukan dan itu dikembangkan di NTT sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin itu pengalaman kami. Dan yang berikut, kalau memang ada potensi air di sana, misalkan kita bisa melakukan survei, kalau ada banyak cadangan air bawah tanah, bisa dilakukan pengeboran sumur di sana. Atau kalau potensi airnya air dangkal, bisa dilakukan penggalian sumur dangkal. Itu saja. Oke Pak, ini Pak ada lagi pertanyaan untuk Bapak. Berapa jumlah kaporit yang diberikan dalam air di tandon dan bagaimana pengaruhnya air berkaporit pada tanaman? Yang baik saya langsung jawab. Kaporit diberikan hanya untuk membersihkan silang, bukan menyiram tanaman. Ketika silang itu tersumbat, bukan untuk menyiram tanaman, itu dibuang. Jadi dia hanya digunakan untuk membersihkan emiter dalam selang. Nah, dosis yang biasa kami gunakan adalah 1 kg kaporit dengan jumlah air 1.100 liter. 1 kg untuk 1.100 liter. Diaduk merata, kemudian didistribusikan menggunakan mesin ke selang-selang itu. Sehingga partikel yang ada itu akan hancur dan bisa disalurkan, dikeluarkan dengan mudah. Dosisnya seperti itu. Jadi penggunaan kaporit bukan untuk menyiram tanaman, tapi untuk membersihkan emiter yang tersumbat, selang-selang yang sudah kotor. Itu saja. Oke Pak, ini kembali ada pertanyaan dari Ibu Endang Suarsini. Pak, saya maaf masih asing dengan istilah irigasi tetes. Apakah irigasi tetes itu dengan cara memberi tetes tebu untuk irigasi, ataukah pengairan dengan air setetes demi tetesan saja? Tadi dalam presentasi mekanisme irigasi tetesnya belum ditayangkan. Ya, silahkan Bapak. Baik, irigasi tetes tadi sengaja kami tidak tayangkan karena itu akan menjadi bahan diskusi kita. Jadi irigasi tetes itu adalah salah satu teknologi penyiraman dengan cara meneteskan air secara pelan kepada tanaman dan dengan kebutuhan tertentu. Jadi cara meneteskan itu menurut pengamatan kami lebih efektif. Ini karena tidak membuat tanah itu menjadi padat. Tanah tidak akan pernah padat karena pemberiannya dengan cara menetes. Kemudian fasilitas yang kami gunakan itu menetesnya sama, menetes secara perlahan, tapi dalam 1 jam setiap tetesan itu menghasilkan 1 sampai 2 liter, lumayan untuk kebutuhan tanaman. Kalau satu tanaman horti diberi 2 liter sudah sangat cukup. Nah, kemudian saya juga harus menyinggung tadi ada satu pertanyaan yang tidak sempat saya jawab. Kita masih bisa memupuk lewat selang-selang tetes itu, asal dihitung dosisnya. Dosis berapa tetesan yang ada, kemudian berapa menit satu tanaman. Katakanlah dia membutuhkan pengocoran dengan 200 ml per tanaman. Kita tinggal menghitung berapa jumlah tanaman di sana, kemudian berapa
air yang akan kita sediakan dengan dosis yang tepat didistribusikan langsung kepada akar-akarnya. Jadi efektivitasnya adalah yang pertama air kepada tanaman merata. Kemudian tanah tidak akan pernah padat oleh karena proses penyiraman. Kemudian beda dengan ketika menggenangi, tidak akan ada gulma tumbuh sembarang ketika musim kemarau karena bagian yang basah adalah bagian yang ditetes air, sedangkan bagian yang tidak terkena tetesan air itu tidak akan ada gulma yang tumbuh. Ini khusus pada musim kemarau. Nah, sementara akar tanaman itu ada di dalam tanah, bukan ada di permukaan tanah. Poin yang penting bagi kita adalah kita terbiasa dengan cara-cara manual memberikan air dari atas, sehingga terkesan kelihatan tanah harus basah. Semuanya harus basah. Jadi dampaknya bahwa sering terjadi serangan penyakit khususnya jamur. Tapi menggunakan irigasi tetes dengan memberi tes air, peluang untuk penyakit seperti jamur atau bakteri sangat jarang ditemukan. Nah, menyiram dengan cara menetes bukan mengurangi jumlah air dalam kebutuhan tanaman, tapi menghemat air yang terbuang tanpa harus diserap oleh tanaman. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan untuk Kakak Gesti Sino mungkin yang menjawab ada dari Ibu Desianti. Di NTT tanaman hortikultura apa yang paling menghasilkan? Apakah tanaman pangan padi di sana juga bagus hasilnya? Kalau di Pulau Timur itu sebenarnya dia sudah ada wilayah-wilayah untuk tanaman pertanian. Kalau daerah kalau di tempatnya saya daerah sekitar persawahan itu memang orang rutin selalu cari tanaman padi saja. Tetapi yang bagian di dataran tinggi, kalau di tempat saya kita pakai tanaman horti. Horti itu ada brokoli, ada kailan, ada beet, ada somat, ada selada ungu, macam-macam. Awalnya saya mulai mencoba sampai menemukan beberapa jenis itu melalui uji coba juga. Kadang kita mau budidaya tanaman horti, kita mesti baca referensinya terlalu banyak. Misalnya ada di dalam literatur ada jenis tanaman yang cocok untuk dataran tinggi. Lalu kita tidak pernah coba untuk uji coba. Ternyata jenis tanaman yang untuk ketinggian 600 sampai 700 meter dari permukaan laut itu bisa dipakai untuk dataran rendah. Semua itu tergantung dari pola di mana kita memberikan kesehatan terhadap tanah. Jadi tanah itu harus dikasih sehat dengan menggunakan nutrisi yang baik. Kalau efek dari tanah sehat, tanaman sehat, lingkungan sehat, jelas manusia juga sehat. Jadi seperti itu. Jadi untuk memperoleh itu, misalnya saya identifikasi jenis tanaman horti. Lalu bibit-bibit ini kan seluruh perusahaan bibit banyak, ada dari, minta maaf, dari Benih Pertiwi, dari Ramsa Seed, dari Noyo Seed, dari BC, Panamera dan lain. Setiap perusahaan bibit itu punya ciri khas tertentu. Jadi tidak semua itu pakai. Misalnya kita buat teman-teman yang sebagai penyuluh dari perusahaan-perusahaan ini, dia sering menyampaikan bahwa produknya dia itu sangat bagus dan itu tugasnya dia. Tapi tugas kita sebagai petani itu, fungsi kita itu mencatat. Setiap produk yang kita mau tanam kita catat, dokumentasi. Sehingga pada waktunya kita semacam eksperimen secara kecil, oh ternyata cocok tanaman itu. Karena kita hanya sekedar, oh saya suka brokoli jenisnya apa, tetapi tidak dicatat pada waktunya musim kita kejar lagi untuk produksi, dia sudah tidak ada lagi. Sehingga tugasnya kita itu catat dan mengidentifikasi jenis perusahaan mana yang cocok untuk tanaman horti kita. Kalau yang di saya sudah uji coba kurang lebih 8 tahun. Untuk sementara yang cocok itu ada sekitar 21 jenis tanaman. Di antaranya itu ada bayam merah, bayam hijau, ada pakcoy, ada caisim, ada selada, ada kailan, ada beet, ada soma, ada loba, dan masih banyak jenis lain lagi. Sekarang kita lagi sedang uji coba lagi kentang sama wortel. Itu kan untuk di dataran tinggi. Yang saya cari mau bibit untuk dataran rendahnya. Karena banyak permintaan untuk kentang sama wortel juga di Kupang. Karena selama ini kita dapat dari NTB dengan dari Surabaya yang pengiriman. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Gesti. Mohon maaf kepada para peserta sekalian karena keterbatasan waktu. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat untuk dijawab. Mohon maaf sekali lagi.
Saya akan menyampaikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, permintaan palawija seperti cabai sangat tinggi di NTT sehingga sangat potensial untuk dikembangkan meskipun di daerah kering. Adapun beberapa yang diperlukan untuk mengelola lahan kering adalah analisa usaha yang tepat, pemilihan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan kering, dan infrastruktur di lahan kering yang sangat penting. Memang membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi ini dapat menjadi investasi ke depannya. Dengan metode yang tepat untuk pengairan, lahan 2 hektar dapat dilakukan hanya oleh 1 orang saja. Sangat menghemat tenaga dan biaya. Ini dengan memakai metode irigasi tetes. Bapak Yonrit dan rekan-rekan memberikan pendampingan kepada para petani yang ingin mengembangkan lahan pertaniannya dengan konsep sosial bisnis. Saat ini Bapak Yonrit juga sudah menanam hampir semua jenis sayuran. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin konsultasi atau butuh didampingi, khususnya daerah NTT sekitarnya bisa dapat mengunjungi juga. Kemudian menurut Kakak Gesti, pemasaran sayuran saat ini sudah menggunakan metode online. Ini juga sudah diterapkan oleh beliau. Hal ini untuk memacu anak muda juga mau mengoptimalkan lahan pertanian yang terdapat di NTT. Demikian kesimpulan dari sesi seminar online kita pada hari ini.